Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang analisis cross section. Disusun oleh yaitu 1 Hanif, kedua ada Ahmad Fajar Alam, kemudian Ferdi Firmansyah, keempat Panggi dan Dewi Tiar Sugandi. Kali ini ada pendahuluan, itu materinya adalah industri kimia. Adalah suatu tempat terdiri dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia atau produksi dan sumber daya alam yang terkelola dalam suatu sistem produksi yang menghasilkan suatu barang. Proses industri kimia adalah proses yang terjadi dalam industri kimia. Industri kimia juga dapat diartikan sebagai kesatuan aktivitas manusia dimulai dari pengolahan sumber daya alam ke dalam berbagai bahan, baik berupa bahan konsumsi maupun objek untuk diolah kembali. Nah, di sini ada rumusan masalah, yaitu 1. Menghitung rata-rata aritmatika ROE, 2. Menghitung median ROE, 3. Menghitung rata-rata tertimbang ROE dengan penjualan dan sebagai pembobotnya. Kemudian ada menghitung rata-rata ketimbang ROE dengan aset sebagai pembobotnya. Kemudian ada yang terakhir menghitung modus ROE. Profil perusahaan. Yang pertama ada PT Kimia Farma Persero Tbk, tahun berdiri 16 Agustus 1971. Produk yang diproduksi adalah obat-obatan, pangsa pasarnya 3,5%. PT Kalbo Farma, tahun berdiri 10 September 1966. Produknya adalah produk kesehatan, pangsa pasarnya 6%. Yang ketiga, PT Pabrik Kertas Tijui Kimia Tbk, tahun berdiri 2 Oktober 1972. Produk yang diproduksi produk kertas, pangsa pasarnya tidak ada. Yang keempat, PT Tridomain Performance Material Tbk, tahun berdiri 16 Desember 2003. Produk yang diproduksi produsen bahan khusus untuk berbagai industri, pangsa pasar 17%. Yang kelima, PT Solusi Bangun Indonesia Holcim Tbk, tahun berdiri 15 Juni 1971. Produk yang diproduksi semen, pangsa pasar 15%. Perhitungan analisis cross section. Nama perusahaan 1. PT Kimia Farma Persero Tbk, ROE 64,49%. Penjualan 9.400.535.476.000 rupiah. Aset 11.329.090.865.000 rupiah. 2. PT Kalbe Farma Tbk, ROE 15,04%. Penjualan 22.476.361.38 rupiah. Aset 20.264.726.862.584 rupiah. 3. PT Pabrik Kertas Tijui Kimia Tbk, ROE 11,62%. Penjualan 14.540.280.548 rupiah. Aset 42.528.266.000 rupiah. 4. PT Tridomain Perform Material Tbk, ROE 9,93%. Penjualan 4.292.930.606.88 rupiah. Aset 4.057.384.11.894.000 rupiah. 5. PT Solusi Bangun Indonesia Holcim Tbk, ROE 8,11%. Penjualan 11.057.843.000 rupiah. Aset 19.567.498.000 rupiah. Rata-rata aritmatika
yaitu menjumlah semua ROE perusahaan kemudian dibagi dengan jumlah perusahaannya, sama dengan buka kurung 64,49% ditambah 15,04% ditambah 11,62% ditambah 9,93% ditambah 8,11% tutup kurung sama dengan 109/19 dibagi 5 sama dengan 21,84%. Menghitung median dengan cara diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian diambil nilai tengah. Maka nilai mediannya adalah sebesar 11,62%. C. Rata-rata tertimbang dengan penjualan sebagai pembobotannya. Total penjualan perusahaan adalah 9.435.476.000 ditambah 22.633.361.038 ditambah 14.580.280.548 ditambah 4.290.930.606.888 ditambah 11.057.843.000 sama dengan 47.399.325.724.474. Rata-rata tertimbang dengan penjualan sebagai pembobotnya pada tabel di bawah ini. Yang pertama, jumlah 9.400.535.476.000 ditambah 47.399.325.724.474 lalu dikali 64,49% dengan hasil 12,79%. Yang kedua, jumlah 22.433.476.361.038 ditambah 47.399.324.474 lalu dikali 15,04% dengan hasil 7,18%. Yang ketiga, jumlah 14.540.280.548 ditambah 47.399.325.724.474 lalu dikali 11,62% dengan hasil 0,004%. Yang keempat, jumlah 4.292.930.606.888 ditambah 47.395.724.474 lalu dikali 9,93% dengan hasil 0,90%. Yang kelima, jumlah 11.057.843.000 ditambah 47.529.325.724.474 lalu dikali 8,11% dengan hasil 1,89%. Jumlah dari seluruh hasil adalah 22,77%. D. Rata-rata tertimbang dengan aset sebagai pembobotannya. Total aset perusahaan 11.329.900
11 triliun 329 miliar 90 juta 865.000 ditambah 20 triliun 264 miliar 726 juta 862.584 ditambah 42 miliar 523 juta 528.266 ditambah 4 triliun 947 miliar 384 juta 118.904 ditambah 19 triliun 567 miliar 498 juta sama dengan 56 triliun 151 miliar 223 juta 374.754. Rata-rata tertimbang dengan penjualan sebagai pembuatannya pada tabel di bawah ini. Yang pertama, jumlah 11 triliun 329 miliar 90 juta 865.000 ditambah 56 triliun 151 miliar 223 juta 374.754 lalu dikali 64,49% dengan hasil 13,01%. Kedua, jumlah 20 triliun 264 miliar 726 juta 862.584 ditambah 56 triliun 151 miliar 223 juta 374.754 lalu dikali 15,04% dengan hasil 5,43%. Ketiga, jumlah 42 miliar 523 juta 528.266 ditambah 56 triliun 151 miliar 223 juta 374.754 lalu dikali 11,62% dan hasil 0,01%. Yang keempat, jumlah 4 triliun 947 miliar 384 juta 118.904 ditambah 56 triliun 151 miliar 223 juta 374.754 lalu dikali 9,93% dengan hasil 0,87%. Yang kelima, jumlah 19 triliun 567 miliar 498 juta ditambah 56 triliun 151 miliar 223 juta 374.754 lalu dikali 8,11% dengan hasil 2,83%. Jumlah dari seluruh hasil adalah 22,15%. Modus. Berdasarkan dari data ROE dari kelima perusahaan, tidak ada kesamaan data yang sering muncul. Kesimpulan. A. Ringkasan hasil rekapitulasi rata-rata industri. Metode yang pertama, rata-rata aritmatika, hasil perhitungannya sebesar 21,84%. Metode yang kedua, median, hasil perhitungannya sebesar 11,62%. Yang ketiga, rata-rata tertimbang dengan penjualan sebagai pembobotnya, hasil perhitungannya sebesar 22,77%. Yang keempat, rata-rata tertimbang dengan aset sebagai pembobotnya, hasil perhitungannya sebesar 22,15%. Yang terakhir, modus. Berdasarkan hasil data ROE dari kelima perusahaan, tidak ada kesamaan data yang sering muncul. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka ROE rata-rata industri berkisar antara 11,62% hingga 21,84%. B. Kinerja perusahaan berdasarkan analisis cost section. Perusahaan pertama, PT Kimia Farma Persero Tbk, ROE sebesar 64,49% dengan kinerja perusahaan di atas rata-rata industri. Yang kedua, PT Kalbe Farma Tbk, ROE sebesar 15,04% dengan kinerja perusahaan sama dengan rata-rata industri. PT Pabrik Kertas Diji Kimia Tbk, ROE sebesar 11,62% dengan kinerja perusahaan sama dengan rata-rata industri. PT Tridomet Performance Material Tbk, ROE sebesar 9,93% dengan kinerja perusahaan di bawah rata-rata industri. PT Solusi Bank Indonesia Holcim Tbk,
ROE sebesar 8,11%, kinerja perusahaan di bawah rata-rata industri.